Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu motivasi dalam manajemen. Kita masuk ke pengertian motivasi. Perkembangan manajemen menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori tentang penggerakan bawahan, teori motivasilah yang banyak digunakan. Kenyataan ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa manusia mengaitkan kekaryaannya dengan pemuasan berbagai kebutuhan dan keinginannya, seperti yang terlihat dalam definisi motivasi menurut Syagian. Pentingnya motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Yang pertama ada motivasi dalam belajar. Semua kegiatan, suatu pekerjaan selalu membutuhkan adanya motivasi yang cukup dari diri individu atau individu lainnya. Yang kedua, motivasi kepribadian. Motivasi ini bersifat estetis, yang artinya sifat hidup yang melepaskan diri dari kebendaan, jadi mengutamakan pribadi individu semata. Yang ketiga, motivasi kesusilaan. Seseorang belajar dengan harapan mencapai taraf kesusilaan yang tinggi bukan saja untuk mengisi otak dengan ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk membentuk watak dan kepribadian yang luhur. Yang keempat, motivasi kemasyarakatan. Seseorang dalam usaha suatu kegiatan bukan untuk mencapai keunggulan diri, melainkan untuk membentuk atau menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar, mengingat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kelima, motivasi religius. Seseorang dalam usaha suatu kegiatan untuk mencapai kebenaran sejati yang dapat atau terdapat dalam Tuhan. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi. Bentuk motivasi yang dianut perusahaan menurut Sastrawidiwiryo meliputi 4 unsur utama, yaitu yang pertama, kompensasi bentuk uang. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Yang ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Yang keempat, kebajikan. Pola motivasi, bentuk asas-asas prinsip, pedoman, serta teknik-teknik motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas-asas. A. Motivasi adalah fungsi, kegiatan, dan juga alat pimpinan untuk menggerakkan kemauan kerja bawahan agar bekerja dengan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. B. Tujuan motivasi adalah meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. C. Objek dan sasaran motivasi adalah para kerja pada semua tingkat. D. Dorongan bekerja terbaik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri pekerja sendiri. E. Setiap orang bekerja karena didorong oleh suatu kebutuhan untuk memuaskan suatu keinginan. F. Karena motivasi harus menjurus ke arah terpuasinya aspirasi individu. Konsep motivasi itu yang pertama adalah model tradisional, yang kedua model hubungan manusia, yang ketiga model sumber daya manusia. Jenis-jenis motivasi, yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Teori-teori motivasi. A. Teori motivasi Abraham Maslow 1943-1970. B. Teori motivasi Herzberg 1966. C. Assessment teori MC Scheller 1961. Prinsip-prinsip dalam motivasi. A. Prinsip partisipasi. B. Prinsip komunikasi. C. Prinsip mengakui andil bawahan. D. Prinsip pendelegasian wewenang. E. Prinsip memberi perhatian. Kesimpulannya, salah satu aspek dalam meningkatkan kerja karyawan ialah memberikan motivasi daya perangsang kepada karyawan dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. Baik, begitu sajalah presentasi singkat ini. Ketika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.